Jadi, di video ini kita akan belajar tentang petunjuk evolusi. Simak terus videonya ya. Nah, teman-teman, evolusi dapat dilihat sebagai suatu proses sejarah yang memiliki bukti-bukti yang menunjukkan bahwa evolusi benar-benar terjadi. Bukti-bukti evolusi tersebut antara lain peninggalan beberapa fosil, adanya variasi individu dalam suatu keturunan, homologi dan analogi organ-organ tubuh, embriologi perbandingan, petunjuk secara biokimia, perbandingan fisiologi organisme, dan adanya alat-alat tubuh yang tersisa. Semua bukti-bukti ini akan kita bahas satu persatu. Petunjuk evolusi pertama, peninggalan fosil. Fosil-fosil yang ditemukan dalam lapisan bumi dari lapisan tua sampai muda menunjukkan adanya perubahan secara berangsur-angsur. Dengan membandingkan fosil-fosil yang ditemukan di berbagai lapisan bumi, dapat diketahui adanya proses evolusi. Nah, sejarah perkembangan kuda merupakan salah satu contoh yang paling dikenal untuk menerangkan adanya perubahan-perubahan bentuk dari masa ke masa. Petunjuk evolusi kedua, variasi makhluk hidup. Variasi adalah perbedaan yang ditemukan pada individu-individu dalam satu spesies. Jika varian tersebut hidup pada lingkungan yang berbeda, maka akan menghasilkan keturunan yang berbeda pula. Jadi, adanya variasi merupakan petunjuk adanya evolusi menuju terbentuknya spesies baru. Petunjuk berikutnya, homologi dan analogi organ tubuh. Homologi merupakan organ-organ makhluk hidup yang mempunyai bentuk asal yang sama, kemudian berubah strukturnya sehingga fungsinya menjadi berbeda. Misalnya, sayap burung homolog dengan tangan manusia. Kaki depan kuda homolog dengan sirip dada paus. Sedangkan analogi adalah organ-organ tubuh yang mempunyai fungsi sama tetapi bentuk asalnya berbeda. Contohnya, sayap burung dengan sayap serangga. Selanjutnya, embriologi perbandingan. Beberapa kelas vertebrata seperti ikan, reptil, burung, dan mamalia, walaupun tubuh individu dewasanya berbeda jenis satu sama lainnya, namun fase awal dari perkembangan embrionya sangat mirip. Makin mirip, makin dekat kekeluargaannya. Kita bisa melihat fase embrio yang mirip dari beberapa organisme berikut. Ikan, salamander, kura-kura, ayam, babi, sapi, kelinci, dan manusia. Para ahli juga berpendapat bahwa adanya perkembangan individu atau ontogeni adalah ulangan dari revolusi perkembangan hubungan kekerabatan organisme atau filogeni. Ontogeni dapat diartikan sebagai perkembangan individu dari satu sel menjadi individu dewasa. Sedangkan filogeni merupakan sejarah perkembangan makhluk hidup dari makhluk hidup yang hidup sebelumnya. Kaidah ini dianggap terlalu berlebihan karena tidak benar bahwa vertebrata berevolusi dari bentuk ikan menjadi bentuk reptil, kemudian menjadi bentuk berkaki empat. Bukti evolusi kelima adalah petunjuk secara biokimia. Jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara organisme satu dengan organisme lainnya dapat ditunjukkan dengan uji secara biokimia yang disebut uji presipitin. Uji presipitin adalah uji adanya reaksi antara antigen dan antibodi. Banyak sedikitnya endapan yang terbentuk akibat reaksi tersebut dapat digunakan untuk menentukan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara suatu organisme dengan organisme lainnya. Petunjuk evolusi berikutnya adalah perbandingan fisiologi organisme. Meskipun ciri morfologi dan jumlah sel yang membentuk setiap organisme berbeda-beda, namun terdapat kemiripan-kemiripan dalam ciri fisiologinya, seperti adanya sistem respirasi, ekskresi, digesti, metabolisme, dan sebagainya. Kita bisa melihat proses respirasi pada berbagai makhluk hidup, misalnya respirasi pada ayam, burung, dan ikan. Bukti evolusi terakhir adalah alat tubuh yang tersisa. Pada manusia dan beberapa jenis hewan dapat dijumpai berbagai alat tubuh yang tersisa atau tidak berfungsi.
Alat tubuh yang tersisa pada manusia, misalnya umbai cacing atau appendix, dan ada juga otot penggerak telinga, tulang ekor, gigi taring yang runcing, buah dada pada laki-laki. Pada burung kiwi, yaitu burung yang tidak dapat terbang, terdapat alat tubuh yang tersisa sebagai akibat penyusutan sayap. Pada ular piton, ditemukan benjolan kuku yang merupakan sisa kaki belakang. Dan pada paus, selama masa embrio mempunyai gigi pada rahang dan mereduksi setelah lahir.